Recording is on. Saya mau buka. Ayo buka. Ini belum Ya full buka share. collab-nya. Bentar. Karena full share screen ya, full view full screen. Udah, buka Google Collab-nya. Mana? Ini. Nah, Udah kelihatan Oke. belum? Ini ya yang California dulu ya. Oke. ini langsung aja kali ya. Kenalan dulu. Ya boleh. Oke, perkenalkan nama aku Anissa Mufida Suraya, NIM 2411030032 dari Prodi Ilmu Komputer. Aku Alisa Praipta Haikal, biasa dipanggil Haikal dengan NIM 2411030012. Bisa dilanjut, Fish? Oke, aku Hafiz Nuriski dengan NIM 2411030038. Oke, jadi tujuan dari video ini adalah untuk mendiskusi tentang beberapa code yang telah dikirim oleh kita untuk menyelesaikan tugas pattern recognition ya. Betul. Di sini ada satu dataset. Kita sebenarnya ada dua dataset. Yang pertama ada dataset linear tentang apa sih yang California Penyakit itu. Rumah di Terus California, sama apa tuh? penyakit Heart jantung. disease ya? Sama Ya. penyakit Oke. jantung. Ya. Oke. Berarti kita bahas yang California, Ya. rumah California dulu. Ya, Betul. jadi tujuan dataset ini tuh kita untuk tahu nih kira-kira rata-rata penjualan rumah di daerah California itu berapa gitu dengan berbagai macam fitur yang ada gitu. Mungkin bukan lebih fitur, lebih ke datasetnya ya, lebih apa? Ya, Dari datasetnya itu ada di kolom-kolom itu apaan aja gitu loh. ya Nah, kita betul. pakai model apa sih namanya linear regression, yang mana Ya, linear Linear regression regression. itu ya untuk memprediksi harga rumah California. Kita pakai model pendekatan linear regression. Oke, berarti kita betul. bisa coba di run dulu yang step 1 yang ini. Nah, Nah, ini kan ya kita tuh dapat model kita tuh pertama dilatih dulu sorry. pakai kenapa? Nah, ini yang bagian ini dulu deh, import in library. Oke, Yang import dulu. pre-processing, Nah, ya. kita tuh pertama harus import dulu ya. Kita di sini pakai Pandas, NumPy, ya library standarnya lah. Ibaratnya Pandas buat matematika, ya NumPy juga ya kan, Fis, sama Escalon buat datasetnya ya. Betul. Ya, Sebenarnya bukan kita yang buat, tapi ini dosen yang buat. Jadi cuma diskusi Iya, gimana sih cara penggunaannya. betul. Tuh. Oke, next Oke, kali ya. berarti pertama ya library Habis udah kita import. Ya, import, habis itu kita lanjut ke load datasetnya nih. Ya. Ya kan, terus datasetnya kita pakai tadi apa rumah di California ya datasetnya. ya betul. Itu kita bisa buka itunya nggak sih apa datasetnya nggak bisa ya Eh, di Eh, filenya itu ada nggak coba ya. di file? Oh nggak ada Nggak ya. ada. Ini Berarti kayaknya udah di dia run. via ini itu deh, udah. via online deh. Nge-input, ya. Oh, oke. Tapi ini kayaknya udah di ini deh. Coba ke Iya, bawah. jadi dia udah apa? Udah langsung ada hasilnya ya, Fis ya. Kalau kita Iya, kan ini biasanya Pak. harus import dulu kan. Ini udah diinin, terus juga pakai df itu ya. Dia tuh sintak dari library-nya untuk munculin dataset yang pengen kita mau. Itu kan udah tuh hosting data, terus kolomnya apa, nah itu tuh muncul. Fitur-fiturnya ada Betul. 8. Yang di dataset itu ada 8, itu ada mapping, host X, sama ya itulah bisa dibaca sendiri. Oke, mungkin tambahan kali ya. Nah, di sini itu dia ada bagian apa? Median dari income itunya, median dari income rata-rata penghasilan dari penduduk di Californianya. Terus kalau misalkan HOH ini untuk apa ya? Tahun berapa sih umur dari rumah yang ada di Umur California? rumah ya umur rumah. Terus ini average room-nya itu apa namanya jumlah ruangan nih yang ada di setiap rumah gitu. Terus average bedroom ini dia jumlah kamar tidur dari setiap rumah. Terus population ini dia jumlah apa namanya jumlah populasi di California. Terus kalau ini tuh dia Populasi dari ininya apa? ya California apa ini nih biar rumahnya soalnya kan di sini kan lebih ke buat ya rumah ya
Jadi Kalau populasi di dalam rumah itu kayaknya ya nggak sih? kalau datasetnya itu kalau nggak salah sih ya, dia kayak populasi orang-orang yang ada di, California itu. Karena kalau populasi rumahnya itu kan dia ada eh, kalau Nah, populasi ini maksudnya ya, oh mungkin populasi yang ada yang punya rumah di usia 41, terus dengan mediannya tuh segitu, terus mhm, survival segitu mungkin. Ibaratnya yang usianya 41 tahun rumahnya itu mhm mhm. Hmm, populasinya ada 322, bukan Iya satu rumah itu ada 220 orang gitu. iya, pokoknya dia, apa, standarnya itu ininya nih, di bagian ininya. Kan ini ya kan dia kan kemungkinan ya gitu. Gitu. Nah, kemungkinan ini sih juga yang ditampilin. populasi rumah yang populasi orang yang ada di rumah itu sih. Di rumah yang umurnya 41 kan. Nah, ya itu. Ini juga yang ditampilin cuma 5 baris pertama doang ya yang di sini. Ya, sisanya Ya, belum masih nggak sisanya kelihatan. Betul, belum, bukan betul Nah, betul. dari data itu tadi oh ya ini juga kan dilihat nih ada target variabel. Nah, kita nanti pengen lihat rata-rata harga rumah dari data ini. Betul. Nanti dia itu kan nanti 100.000 ya? ya 100.000 Median seratus ya dolar. ribu tengah nih, dolar. tengahnya. Iya, Ya, Tengahnya. ya, Yaitu 100 ribu dolar ya. iya ya 100.000 betul. dolar itu. Ya nanti ada Oh, fitur X dan sama Y-nya nanti kita bakal ngukur target variabelnya ini ya. Oke, next kali ya. Hmm, coba itu kayaknya itu ada yang belum deh. Apa Yang untuk apa? latitude itu kayak AP ketinggian, ya nggak sih? latitude. Iya ketinggian. Oh Ya, ya. betul. Nih latitud ini ya apa Rata-rata ukuran sama sih tingginya. koordinat Iya ya. latitude itu ketinggian, ya koordinat. Hmm, Longitude itu ya posisi itunya lah. Intinya lebih ke buat peta lah. Iya, rata-rata sama. betul Beda betul. Ya terus 1,0 berapa ya itu gitu. kan juga bisa mempengaruhi dengan hasilnya juga kan, Hmm. dengan tata letaknya. Oke, lanjut. Oke, Lanjut next ya. evaluasi data. Nah, ini di bagian Ini kita kita nampilin ini langsung ya, statistiknya ya. Pakai apa? Library Pandas yang describe ya. Iya betul. Dan So, hasilnya dia tuh nentuin apakah ada datanya nol, ada data yang nol atau Ya enggak. data yang hilang lebih tepatnya, yang Ternyata, jenuh. oh iya maksudnya itu, ternyata nggak ada yang hilang ya. Itu semuanya mas ya terisi semua. Terus ini tipe datanya itu float sama ya. ya, Float sama. 64. Berarti ada komanya ya, desimal ya lebih tepatnya. Dia Desimal. desimal. Dan Betul. itu untungnya ini nggak ada yang hilang datanya, jadi lebih Ya mudah lah. lebih ya datanya clean lah gitu. Udah Ya bisa gampang nggak dibilang usah di. clean, ya nggak clean clean juga, cuman nggak ada yang hilang intinya. Ya seenggaknya nggak ada yang hilang. Kalau itu kan masih bisa, masih lebih gampang lah di sini. Oke lanjut, terus Oke, lanjutin. next. Ini ya. Nah, ini tahap preprocessing datanya ya. Hmm, Nah, di sini itu kan tadi kita inisiasi dulu kan apa tentukan dulu nanti yang bakal dihitung itu dari segi X-nya apa, terus Y-nya apa. Kalau X-nya itu kan dari fiturnya kan. Fitur yang tadi ada beberapa dari apa median ada 8 itu dari ya 8 dari itu. 8 Ya itu 8 terus itu yang di iya, kolom-kolom. heeh. Terus Y-nya itu target variabel yang tadi apa median house Ya, net ya Yang median harga ya, household-nya. ya yang harga 100.000 dolar. betul. Hmm. Ya bukan sih, ya, ya. Ya, Hmm, soalnya kita ingin memprediksi harga yang tepat untuk kita ngebeli sih di Nah, ini. ya that's right. Nah, betul. Nah, ini kita tentuin nih apa rinciin meannya berapa, standar deviasi berapa, terus nilai min max-nya berapa, terus hasilnya kenapa? itu gini. Itu kan dikali 100 karena ya tadi targetnya berapa, target Ya 100 variabelnya. ribu dolar. Hmm. Oke. Nah kita dapat rata-ratanya di Mm, 206 $206.856 ya iya, rata-ratanya, Untuk ya min-nya, terus min. standar deviasinya tuh 115, terus yang paling kecil min-nya tuh iya 14.000, terus 14, yang maksudnya 500 500.000. dolar ribu sama dolar lah. maksimal $500.000 Mm-mm. dengan Dari data preparationnya. Ada mat, house age, average room, average bed, population, average occupancy, latitude, longitude. ya itu Betul, kita ngambil dari fitur-fitur tadi, dari Ya, 8 fitur betul. itu. Bentar, oke gue habis mau itu make sure dulu ya, apa rekaman. Bentar, masih jalan kok masih di ya? sini ada tanda. Masih, masih, Ya, ya, masih. masih. Oke, Namanya. aman. Nah, next ya. Balik lagi.
Ya, Oke, terus ke kita langsung ke ini ya, data langsung training. split data. Ya. training data. Ada training sama nanti kita nge-testing. Kita di sini kalau di datanya kita pakai 80% untuk training, terus 20% untuk testing. Tuh, pakai library yang perlu yang Pandas ya, library Pandas lagi dan yang lain lah sekali. Oke. standarnya sih. Nah, ini ya. testing dan akhirnya trainingnya dapat 16.000 data. Terus kalau yang tesnya untuk 41.000. 41 apa 4.000? 4.000 nih ya, 4.000. 4.128 untuk testing ya. Dan 16.000. Trainingnya 16.000. Tesnya 4.000. Ya, ini itu untuk yang yang variabel tadi Y. yang X-nya ya, variabel X sama variabel Y Iya. beda ya. Mm-mm. Nah, ini untuk statistiknya itu yang itu ya, training man-nya itu dia itu dapat di $207 ya, $207.000. Terus testing man-nya sorry, ini training ya. Ini testing. Iya. Ya, pokoknya kayak gini lah. Ya. Kalau tadi kan kalau secara keseluruhan kalau 100% itu berapa tuh ya? 500 kalau nggak salah. Itu berapa? Coba atas. Sorry. Yang Max-nya. Nggak training, yang min. Ini ya. Yang man. Bawah ya, lagi, bawah. Sorry, atas ya. Nah, Tadi mana sih yang man ini kan? ada di bawahnya, di bawah. Ini. Lagi. Nah, di sini tadi. Bawah. Ini ya. Nah, ini. Kan Ya, 200. man-nya 200. Kalau secara keseluruhan. Terus standar Nah, deviasi kalau di split tadi hasil gini. Ini ya, kalau di split. Iya, standar deviasi dan minnya beda dikit lah, beda $1.000. Betul. Untuk training dan sama yang testing ya. Oke. Kita udah ngelatih ya kan, udah nge-training sama testing. Berarti selanjutnya kita kayaknya model ya, buatan model. Ini dulu kita feature scaling dulu. Kita standarisasi. Dari jumlah ininya kan apa namanya? Iya, X-nya itu kan dia fiturnya kan masih dengan kalau ada fiturnya itu yang jumlahnya mana sih ini. Nah, bukan. Nah, ini kan kayak contoh nih dari house egg ini kan 41 tuh kayak kecil kan. Tapi kalau misalkan kita udah masuk ke bagian average-nya itu kayak udah gede gitu. Enggak, population udah gede. Nah, itu di standar scalarnya itu kita samain tuh dengan menunjuk rata-ratanya tuh dijadiin man-nya jadiin 0. Nah, nanti biar nanti si modelnya itu nilainya itu sesuai dengan standarnya gitu. Jadi nggak sesuai dengan nilai ini ya, value dari masing-masing fiturnya, karena kalau itu kan jadi jomplang banget kan. Iya, betul. Disandarin dulu. Oke, next. Ini ya fitur scaling. Lanjut. Baru habis scaling model ya. Nah, modelnya baru cari yang linear regresi ya kan. Iya, kita pakai itu tadi library sklearn lah. Nah, di sana kita pakai model linear regression. Kan ada beberapa model ya, ada KN, ada apa lagi? Naive-Bayes. Nah, untuk sekarang kita pakai linear regression. Ini udah ada modelnya, jadi nggak perlu buat ulang sintak-sintak lain-lainnya, dan algoritmanya itu nggak perlu dibuat ulang. Ya, tadi kan di sklearn dia impor ini kan regresi linear yang di paling atas tadi. Iya. Ya nih, scalar ini modelnya. Betul. Nah, jadi regresi, tinggal di input aja rumusnya di bagian modelingnya ya. Iya, betul. Langsung. Nah, Oke, lanjut. Oke, mungkin langsung ini aja ke hasil outputnya ya. Nah, ini nih. Iya. Jadi di hasil output ini itu ketahuan tuh koefisiennya berapa, rata-ratanya. Betul. Rata-rata harga rumah dasarnya, rumahnya. Di sini kita ngelihatnya dari hasil ini ternyata yang bikin harga rumah itu naik tuh ada dari beberapa fitur. Ada yang dari pendapatan orang yang punya rumah.
sorry, dari median median, income-nya, terus ada dari terus usia rumah, rumahnya, usia rumah, sama yang dari itu average 8 fitur tadi. kamar, uh, jumlah kamar di rumah tersebut ya gitu. rata-rata average Tapi yang paling berpengaruh itu Ya average ini rata-rata, betul. Sorry. rata-rata median dari penghasilan dari yang punya rumah sih iya ya paling penghasilan berpengaruh. Mhm. Terus yang kedua di baru 0, rata-rata ini ya kamar ya, Iya, kamar dan nih, misalnya rumah. betul. Nah, tapi yang agak rancu itu adalah kan average rata-rata room itu kan dia sama-sama ruangan kan, dia kan jumlah ruangan nih di rumah. Terus sedangkan average bedroom itu rata-rata jumlah kamar. Tapi yang malah bikin naik itu malah jumlah kamar ya, padahal sama-sama ruangan gitu. ya mungkin ya ruangannya tuh ruang tamu cuman bisa dibagi 2 gitu. Jadi kan kamar. Iya, tapi di model itu kan dia hanya menilai angka kan, dia nggak nilai dari realitanya kan. Iya, Ya, itu ya sih berarti ya miss-nya. karena Iya mungkin kemungkinan sih harus ada Averroom ini harus ada ditambahin fitur lagi ya, Iya, biar lebih jelas ini tambah kamar feature ruang atau apa dan lain-lain gitu. Soalnya kan ini kalau ini kan ada bedroom ya, bedroom kan jelas dia tuh kamar mandi, kamar. ruang tidur. tidur. Nah itu kalau Averroom terus kita ubah jadi apa sih lebih spesifik lagi biar lebih jelas untuk datanya nanti. Ya karena udah ada rooms ngapain ada bedrooms lagi kan. Iya, Iya, Sama ya soalnya nggak bedroom jelas itu aja gitu. ruangan ruang apa, iya betul. rancu dia. Si rancu itu. Mhm. Oke, itu salah satu pertanyaan lah ya nanti buat next ya. Nah, terus ini yang bagian koefisien positif. Bentar. Jadi Itu di kayak kenaikan. iya kenaikan benar. Misalkan outlier itu per standar dia naik per standar deviasi, nanti otomatis dari harganya itu meningkat sekitar segini lah. Hmm. Heeh. Dan kalau dari sisi negatif juga sama nih. Kalau dari segi rata-rata roomnya itu dia naik outlier per standar Turun, deviasi, turun. turun, 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 turun. iya, nanti juga harganya bakal turun segini nih. Nah, Ya, kayak gitu. jadi makin sedikit ruangannya, makin Mm, turun harganya. Iya, iya betul. relate bener, Fis. Iya, Ya, relate Kan nggak masuk. mungkin dong makin banyak ruangan, makin harganya naik gitu. ya Harganya Iya, itu turun. nggak tahu ya mungkin ya kalau ada variabel lain kalau ruangannya dikit tapi populasinya banyak kan itu bisa beda lagi. betul. Berarti relate kan ya modelnya ya harusnya ya Hmm. untuk saat ini gitu. Oke, oke. Nah, next kali ya. Nah, ini baru kita kita lihat nih perbandingannya ya. Kita prediksi dari data aktual sama Hmm. prediksi kita. Nah, Hmm. Kalau misalnya Haikal pengen beli rumah di sana atau siapa kan Kita nggak betul. makin bisa. dukun kan ini. Enggak Nggak tahu. dong. Nggak ada. Nggak ada. Enggak dong. Ayo. Oke, oke. Oke, Langsung ke outputnya aja kali ya. Boleh. boleh. Nah, nih Waduh, outputnya. Waduh. angka semua ya. Iya. Ini contoh prediksi versus aktualnya nih dari hasil testing 10 Dari pertama. 10 ini Mm, aktualnya tuh 0,4 dengan prediksinya 0,7. Difference-nya itu Ya bedanya ada perbedaan ya berarti. selisihnya Beda beda. segini. Jadi harga rumah aslinya tuh 47.000. Prediksi peningkatan harganya. Iya, ini actual value-nya itu Uang bener dalam dolar ya 47.700 ya. dolar Dolar. iya. Terus prediksi value-nya ternyata ini sih 71.000. 31.000. Lebih tinggi ya berarti. 72 lah itu. Iya. Dan ternyata difference-nya dia selisihnya segini nih. Dibilang kalau beda jauh nggak terlalu beda jauh sih ya. Maksudnya masih mendekati lah ya. Walaupun agak jomplang juga. Tapi termasuk jauh nggak sih itu? Iya, heeh. Kalau 40 didolarin. aktualnya $47.000 ini ya. Prediksinya $71. Hampir Iya, hampir. dua kali. Hahaha. 1,5 kalinya lah. Berarti kan lumayan. 0, Lumayan lah Fis. Kalau kita 2 kali lipatnya 47 ya. Udah hampir mau
90. Ini Iya, hampir 2 kali lipat sih ini. beda, iya hampir mendekati. Setengah lebih lah Mm-mm. kita Nah, lihat, hampir 2 kali lipat. Oke, lanjut. Oke, lanjut next. lanjut. Nah, ini nih rata-rata errornya itu ternyata $348, terus mean absolute error. Berarti rata-rata yang error itu sekitar segini nih, relate-nya nih dari nilai aktual. Lumayan gede loh itu 25%. 25% dari nilai aktual, lumayan sih. 25% dari nilai aktual, betul. Oke, coba kita lihat ya next ininya, evaluasi dari modelnya. Oke, di sini ini ya, mean square error itu rata-rata kuadrat error, terus root mean. Udah baca aja lah itu Oke. intinya. Nah, Udah, ini oke, langsung itu ya ke outputnya ya. Ya boleh. Nah, di sini kita lihat analisisnya adalah training itu ternyata kalau training Data trainingnya itu baik. Ya, mm-mm, berarti baik ya iya. interpretasinya ya, rata-ratanya udah cukup lah, cukup iya, baik. Nggak dibilang nggak jelek amat gara-gara 25% tadi, nggak jelek juga, nggak bagus juga. Jadi baik lah. cukup lah. Baik, Ya, baik cukup. Tapi masih sedikit konsisten lah untuk ininya. Tadi beberapa halnya. Mm-mm. Ya walaupun kayaknya kurang bagus ini untuk apa sih model linear regression kayaknya kurang bagus untuk prediksi rumah. Iya, karena kan tadi ada beberapa fitur yang emang apa ya, masih belum konsisten, kayak ada ruangan kamar juga, itu kan kayak dari datanya aja bisa ngeganggu juga nih dari segi perhitungan modelnya gitu. Model juga nilainya juga akurasinya kurang tepat gitu. Ya, mungkin KNN atau Naive Bayes mungkin bisa Betul. dijadikan resep 33 itu. Betul. Oke, jadi Oke. kita dapat analisisnya modelnya ya antara training dan testing itu balance, konsisten lah. Cukup konsisten dia. Ya, karena kan di MAPE ini itu juga hampir mendekat itu 31, yang trainingnya 31,50%, terus di testingnya di 31,95%, beda koma. Betul. Oke, mungkin kalau ada penambahan fitur lagi kayak jarak rumah ke pusat kota atau ada di daerah mananya itu mungkin ada kenaikan Harga apa mungkin. ya kenaikan Harga. persentase Ya, ini juga persentase apa modelnya. Error. Iya, soalnya kan banyak variabel yang mempengaruhi ya, apalagi ini kan rumah ya. Dari pusat kota, apakah di dekat tempat pembelanjaan dan lain-lain. Itu yang perlu ditambahin lagi dari Iya. data setnya. Betul. Sip. Itu sih untuk yang California housing. Oke. Jadi itulah hasil analisis kita bertiga terkait untuk mengukur kira-kira harga rumah di California itu gimana ya gitu. Iya, konsisten apa enggak. Iya, betul. Nah, mungkin next kali ya kita ke study case berikutnya nih, dataset berikutnya. Tuh, yang kritis dia. Ya, udah kelihatan belum guys nih? Belum. Nah, udah. Oke. Udah. Aman ya? Sama juga. Nah, sama Ya, ini pakai linear regression lagi ya. Iya. Logistik. Enggak, impor dulu lah library-nya. Dia pakainya ini logistik regression. Oh, beda. Iya, beda. Oh, beda. Nah, tadi kan linear, sekarang logistik. Logistik. Ya. Berarti linear mana ya? Linear berarti sejalan, lurus. Logistik pengiriman. Ini tuh lebih ke menggunakan klasifikasi biner deh, 01 gitu. Iya. Apakah dia sakit atau enggak gitu. Betul. Tapi kan kalau heart disease kan kalau nentuin penyakit jantung kan bukan cuman dia sakit atau enggaknya, ada mungkin dia sakit parah, sakit yang ya stadium apa dan lain-lain. Tapi kalau di dataset ini kita hanya punya dua binary gitu ya, 0 untuk nanti
Dia di mana sih? 0. Nih untuk 0 itu untuk tidak sakit. Berarti kali. Terus Oh enggak. iya, 1 berarti sakit. 1 itu sakit. Tuh. Tapi nanti 1 itu dia menggabungkan 4 fitur ya. 4 fitur 4 variabel iya, 4 yang variabel. mempengaruhi Iya, betul. apakah dia sakit atau enggak. Oke. Oke, berarti udah datasetnya kayak biasa diambil dulu, Iya. ada ID, Nah, itu usia, ada berapa tuh? gender. 16 ya? Oh iya, Ya, lumayan 16. juga ya. 16. Tapi dia lebih dikit ya, cuma 920 Iya. Jumlah ini ya. datasetnya. Datasetnya. Terus tipenya juga untungnya nggak ada ini ya, dia integer ya. Berarti tipe datanya apa sih? Enggak koma-koma lah, Ya bilangan bulat lah, bilangan bulat. ya kan. Terus dikonversi dulu habis itu jadi Udah diklasifikasi pakai binary. Iya, jadi yang satu ada 500. Iya. Yang sakit tuh di 509. Terus Yang nggak sakit di 411 ya. Sesuai sama ini loh, sama kok 411 dia. Ya. Betul. Dia digabungin. Ya berarti ya kita fokusnya kalau yang sakit tuh di 509 gitu. Oke, berarti lanjut lagi. Oke, next ya. Nah, ini kita kayak biasa kayak sebelumnya, kita tampilin dulu tuh data-data frame-nya. Ya, data describe ya. Ini Contoh nyari kehilangan kayaknya ini. Ya, ini ada missing value nih di sini nih. Ada tah? Mana? Coba Ya, lihat tadi ada. missing value per kolom. Oh iya, lumayan itu. Lumayan nih yang missing value ada. Yang paling besar tuh CA, dia tuh di 611. Gede juga itu. Itu gede nih. Ada dua opsi sih. Pertama kita langsung ngilangin 611 aja dari yang terbanyak atau emang dirata-ratain. Iya. Dirata-ratain menggunakan median. Min. Untuk ininya ngisi data rata-rata. Tapi kan masalahnya ini kan banyak ya. 611 nggak mungkin kita hapus. Iya, itu hampir berapa persen dari 900 tuh. Iya. Ya kan? Jadi kayaknya kita diiniin deh kalau di data ini diubah jadi rata-rata menggunakan min. Betul. Ya, lanjut ini. Lanjut. Kategorinya juga ada tuh. Iya. Iya, kategori. Male, female. Yang cowok ada 726, cewek ada 94. Berarti dari data ini lihat kalau nyata cowok tuh lebih banyak jantungan ya kalau. Tapi kan apa tuh kalau? Alasannya kenapa tuh? Dikagetin itu kan dikagetin. Iya, lebih sensitif ya cowok tuh ya jantungnya ya emang. Gitu ya. Nah, kalau cewek yang lebih sensitif tuh hatinya bukan jantungnya. Oh gitu. Udah wes, udah lanjut udah. Oh gitu nih. Iya lagi. Aduh. Next ke topik. Lanjut ke pre-processing data. Nah, pre-processing data ya. Oke. Nah, di sini kayak biasa sih ya, karena tadi ada missing value ya, kita isi tuh ada missing value-nya pakai ini ya, dia pakai median ya. Median. Iya, median. Nilai tengah berarti ya. Diisi dengan median. Terus tadi nih yang kategorikal yang tadi sempat yang full tadi yang teks itu ya, objek ya. Yang objek itu soalnya kan di kita encode. belum bisa ngerubah jadi ngebaca kalau itu bentuknya teks. Kecuali ada mode ini. Kemarin sih ajaran gimana Kal? Ada bisa tuh ngebaca teks tapi ya lebih sulit, lebih menantang dan codingannya beda. Betul. Ya itu berarti beda lagi. Kita nambahin logic lagi. Iya. Nah ini untuk sekarang kita fokusnya ngerubah jadi angka, jadi ngerubah teks jadi integer. Betul. Menggunakan encoding ya. Betul. Nah, lanjut. Ini abis tadi dirapihin missing value-nya, terus di encode, terus di sini juga kita pisahin dulu nih nanti untuk dioperasiin ya sama sistem. X-nya itu diisi apa, fitur apa, terus nanti Y-nya diisi apa. Gitu. Itu fiturnya, yang Y ini itu targetnya di sini. Iya. Y-nya targetnya. Targetnya apa ini kalau ini tadi?
Nah, targetnya itu kan kayak buat ngetahuin misain ya apa yang jantung itu. sakit yang sakit atau atau Yang enggak. sakit yang sakit ya, sama yang enggak. ya. Targetnya itu. Nah, Oke. di sini Berarti lanjut ke outputnya ya. Outputnya tadi sama ya, kurang lebih dari operasi tadi gitu. Apa namanya, ini rincian missing value-nya tuh diisi apa aja. Ini kan kelihatan ya, yang median tuh diisi beberapa median dengan jumlah segini. Terus juga udah nggak ada nih missing oh, value-nya. Hmm, oke Udah kita berarti bersihin iya lah. berarti kita pakainya median kan. Misalnya dari semua itu di rata-ratanya itu berapa, baru diisinya sama itu beda sama yang dihilangin di 600 tadi data itu ya. mm-mm, Iya. Soalnya kan kalau sedikit data tuh jadi nggak pasti prediksi kita, mm-mm. perhitungan kita. Better kita ngisi daripada kita ngilangin gitu. Karena akurasinya nanti bakal apa ya, bakal lebih gampang itulah melesat atau gimana gitu kalau datanya sedikit. Oke, lanjut lagi. Oke, Terus next. Terus encoding lagi ya. Nah, ini dia yang tadi iya, yang tadi masih kategorikal menjadi numerikal. iya, betul. Ya, berapa fitur tuh? Berapa tuh? Ada 6, lah, Mm-mm. 7 fitur. Ya ini nanti yang bakal di encode ya. Mm-mm. Iya tuh, Mm-mm. ada 7. Oke, terus Oke, ya hasilnya gitulah. itulah intinya diubah jadi ini Tipe data ya ujung-ujungnya. numerik, tipe datanya diubah Mm-mm. dari yang Integer, objek, kategorikal jadi numerik. ya terus ada juga yang float kan. Iya. Lanjut. Lanjut. Setelah pre-processing 5 baris pertama. Oke. Ini menampilkan aja nih dia baris pertama dari processingnya. Nah, ini baru kita split datanya nih. Sama ya, Sama kayak tadi ya. 80 Iya sama kayak ini. sebelumnya ya. Ya, soalnya rata-rata emang gitu sih. Mm-mm. Kita bebas aslinya, boleh 70%, Ya, boleh. 30% atau Mm-mm. berapa. Tapi kayak waktu itu Tapi Tapi sempat kayaknya dicoba ya. training tuh lebih gede deh kayaknya. ya, Iya, kayaknya untuk standarnya memang testing tuh harus lebih dikit dibandingkan training. iya. Iya, karena Biar si modelnya belajar lebih banyak gitu ya sebelum dia ngetesting. Oke, oke. Nah, eh nah ini ya. langsung This is jawabannya. guys. Targetnya. Nah, anggaplah kita dapat lah dari itu. Split Nah, data ini udah tadi itu. XY-nya tuh udah ketahuan. Mm-mm. Ya, Ininya. X trainnya, pelatihannya tuh udah 736,13, terus yang X testnya dapat 184,13, terus Y train 736. Tapi yang itu nggak ada ya? Nggak ada Apa? 13 ya? Yang di Y train sama di Y test. Iya, enggak ada. Enggak, itu targetnya. Mm-mm. Enggak. Soalnya Nggak itu ada ya? Iya target ya. Mm-mm. Mm-mm. Bukan target yang pengen diambil. Oh, Ya, target apa? lanjut. Iya target ya, benar-benar. Target itu ya. Iya betul. Ini dari Ini dis, distribusinya. Setelah ya, didistribusi ke targetnya ya, data tradingnya setelah distribusi ke targetnya itu ternyata kita tahu kalau misalkan yang tidak sakit itu ada 329 kasus, hampir 44%-nya. Terus yang sakit itu 407 nih dari 55,3%. Itu trainingnya ya, itu Iya, ini yang trainingnya. training Bukan nih. targetnya. Iya, dari hasil itu model split kita yang datanya. kita dapat. Iya. Model yang di training. Mm-mm. Terus yang Terus kalau ini yang di testing nih, testing, gitu. ya nggak jauh beda sih Yang sama yang biasa. beda 0,1%. Ya, berarti aduh apa tuh? Aduh. Lanjut. Jadi lebih banyakkan yang sakitnya nih daripada yang nggak Iya. sakit Iya. dari data ini. Terus yang lebih banyak sakit cowok. Iya. Mana Bisa populasinya gitu. cowok Ya, dikit aduh, ya. Aduh, kenapa nih? Aduh. nggak dikit banyak sakit-sakitan. Iya, aduh. Gak kesehatan sih ya. Heeh. Oke, fitur Oke, scalingnya lanjut. itu ya seperti ini lah ya. Nah, baru abis itu ke model. Modelnya Model lagi. kita lihat nih. Kalau yang sebelumnya linear, sekarang Logistic regression. Logistik.
Ya ini apa namanya, kita, tampilkan parameter modelnya Kayaknya bukan dulu. diskusi deh guys, Hmm. lebih ke podcast ini. Gak apa-apa kan, yang penting kita ngobrol tapi ada bobotnya kan, ada yang dibahas. Iya tiap Tuh. Pak, Kan dengerin tiap diskusi hari kan, tuh kan. Nah, ayo heeh. Mas Haris kenapa tuh? Udah Boleh, Soalnya. boleh, boleh, back boleh. to topic dong, ayo guys. Oke, lanjut Oke. lanjut. Oke, ini pakai lanjut. apa, proses untuk membangun modelnya. Nah, di sini kita bisa lihat nih, dari trending logistik Hasilnya regresi modelnya, apa, dia itu, Intercept-nya ya intercept atau 0,4. startnya itu dari 0,4. Nah, terus nanti dari koefisiennya itu setiap fitur itu ternyata ininya segini nih, gitu. yang paling ngaruh ada lanjut ke yang fitur paling mengaruhnya tuh Kalau fitur apa? berpengaruh, ternyata si ini nih fiturnya nih, CA. CA. Nah, Terus tapi dari di situ kenapa yang seks itu kan bukan itu kan yang lebih apa yang tadi cowok cewek ya? iya, Ya berarti nggak terlalu ngaruh. nah, Berarti CA Gender ya. ya. Oke. Terus Nah, Terus next ini dari hasil prediksinya. Nah, ini kita membandingkan nih antara data trending dan juga data testingnya nih. Oke. hasilnya akurasinya Nah, tinggi juga ya. ini aktualnya itu 1, terus prediksinya 0. Berarti kan ini kan false kan. Berarti dia apa namanya, nggak akurat lah, sesuai dengan data aktual. Tapi kalau misalkan dia aktualnya 1, terus prediksinya juga 1, berarti kan true kan. Dia hasilnya sama gitu antara prediksi sama aktualnya. Nah, terus ternyata akurasi testingnya itu di angka 82,1%. ya Tinggi soalnya dari juga. situ yang salah tuh nomor 9 sama nomor 0. Tapi tinggi Yang juga pas. itu akurasinya. Iya, tinggi akurasinya. Nah, kalau kita analisis prediksinya, kalau true positif berarti yang beneran sakit itu maksudnya bener-beneran sakit 86 kasus, terus yang bener-bener dia nggak sakit itu 65 kasus, sedangkan yang tidak benar sakit tapi dibilang yang tidak benar apa sih? Yang tidak benar sakit. Pokoknya intinya yang sakit tapi dia nggak sakit gitu. Iya, tapi iya 17 kasus, tapi yang urgent itu adalah Yang nggak sakit ketika tapi dibilang sakit 16. iya, tapi ketika dia ternyata sakit tapi malah dibilang sehat, itu ada 16 kasus. Itu kan Itu bahaya dari kan? 20% data Iya, lumayan. Intinya yang kasus di dah. testing. Tapi yang penting jangan kayak kasus tumbler hilang sih. Tapi kan ini apa ya? Ini kan kedokteran ya. Kalau 80% itu masih agak kurang aslinya. Iya, Kalau di bidang apa sih kesehatan dia tuh harusnya 90%-an. Ya, tapi semua juga gitu Davis emang harus akurat. Nggak di bidang kesehatan juga ya kali bikin nuklir gitu. Iya, Akuratnya enggak cuma juga. 80% mati orang semua bis. Dibandingkan tadi maksudnya rumah. Soalnya kan ini ancam nyawa. lebih kesehatan. Kalau kesehatan harus lebih tinggi akurasinya sih. ya mungkin bisa cari model yang lain ya, yang mungkin bisa lebih relate sama kasusnya gitu ya, bisa lebih tinggiin akurasi. Tapi ini tetap ini sih secara kalau logistic regression ini. Ya, maksudnya bisa dibilang Secara cukup baik lah ya. ya cukup baik lah. Soalnya ini kan nggak kompleks ya untuk modelnya. Kalau untuk ini data segini dan sedikit data ini 900 data doang kan ya? Iya, 900 Ya, 900-an data. Daripada Super kalau akurat. ada jadi kan paling berapa billion atau berapa juta. Paling kecilnya parameternya 3 juta. Ini cuman 900. Ya oke lah. Oke lah buat kita, maksudnya buat prediksi-prediksi latihan gak masalah. Kecil-kecilan. Oke, nah ini masih ada nih guys, ternyata nih. Oh, satu lagi nih. Ada lagi. Apa namanya? Evaluasi model dari si logistic regression ya. Untuk melihat akurasinya berapa,
Terus Presisinya berapa? ya prediksi positif yang benarnya itu berapa? Prediksi positif yang benar itu berarti nih ya, yang positif sakit ya? Apa positif sehat? Iya, Mhm. positif sakit. Positif 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 sakit ya? sakit yang true positif. Ya, true positif berarti ya. Terus Mhm. rekalnya ini berarti proporsi kasus positif yang berhasil terdeteksi. Kasus positif, Yang hmm, berhasil terdeteksi. Yang tadi itu dikurangin aja. Ditambahin aja tuh Oke, dari ini apa. F1 score itu mean dari precision dan recall berarti apa nilai rata-rata dari si ininya nih, precision sama si recall. Precision gimana recall. Ya, Ditambah aja tuh. ya. Bagi Terus 2. bagi dua betul. Ini area under ininya rock curve. Yang di Oke. bawah pokoknya. Iya. Nah, oke. Nah, ternyata setelah kita lihat Iya apa hasilnya, tadi? hah? Iya apa? Apa? Iya. Iya. Iya, hah? Nah itu ada kualitas modelnya tuh bawah. Oh ya, Nah benar-benar. itu kalau yang bagus yang mana Iya. 0,8, 0,3 Iya, dia di apa? Di ini ya, ada ininya biar kita Kualifikasi. tahu dia tuh akurasinya tuh baik atau cukup atau buruk gitu ya. Dengan sesuai dengan Dari tadi standar baik, ini. Tadi kalau tadi berapa nih kita lihat nih di bawah? baik, baik, baik. Kalau yang sebelumnya tuh baik, kalau yang Oh, ini ini sangat baik malah baik, sangat baik. Berarti lebih better ini daripada yang sebelumnya. modelnya regressi Iya. pada linear, tapi better logistik. tergantung konteksnya apa itu tadi. Iya, betul. Tergantung ini juga kan, data tipenya kan. Dan targetnya kita mau apa. Iya. Kalau ini kan bandingin 2 opsi ya, Mm-mm. sakit atau enggak sakit. Kalau sedangkan tadi itu Dia ngebandingin membandingkan target harga tahun benar. depan gimana Betul. turunnya. Nah, Ini kan pakai logika sederhana ya. Kalau pakai Mhm. bener gimana? Astagfirullahaladzim, itu Ancol Senin Desember siapa lagi? jangan diperjelas dong. Tolonglah. Jawab jawab Pak, apa ya Pak? Next, back, Aman aman. back. Terus, Tambahin Ya model kayak tadi fokus. lagi modelnya sih bisa ditingkatin kayak tambahin fitur lagi, mungkin tekanan darah ditambahin atau apa gitu ya. biar lebih itu ya, Kalau biar lebih akurat ya mhm, dari modelnya menilai, nggak cuma dari beberapa iya feature. Hmm. iya makin banyak variabel yang ditambahin ya kayak 20 variabel atau Bagus. 20 tambah ya 30 lah itu bisa lebih akurat lagi. Betul. Tapi ini dari segi trending sama si testingnya juga angkanya nggak beda jauh nggak sih? Di angka-angka 80-an semua. Iya, lebih bagusan Mhm. testing. Iya, malah lebih bagusan testingnya loh. Daripada trendingnya loh. Oke, oke Berarti dia KKN lah kalau gitu. jago belajar. Iya, dia dia udah mode after belajar ya. Terus di testing dia Mhm. mulai ini bagus gitu pas testingnya. Oh, bener-bener. Ya udah, berarti better pakai logistik aja. Nah, nih Hmm, sip. Mungkin dari kita itu ya terkait apa analisis dua dataset ini. Ya, kesimpulannya gimana oke. guys? Kesimpulannya besok hari Senin. Ah, Yo, ini Enggak, ketahuan nih kesimpulannya ngerjainnya hari Minggu nih. kesimpulannya itu aja udah kelihatan tanggal sama Oh iya, jamnya. bener ya. Ya, iya, kesimpulannya logistik regression itu lebih bagus, lebih dalam, tergantung ini ya, logistic tergantung regression ini kalau untuk Perbandingan. tergantung datasetnya juga. Mm, Mungkin bisa aja koneksi kalau nih kayaknya. apa, yang apa, di California Host dicoba pakai logistik bisa lebih bagus gitu. Ini kan terus yang, sakit jantung nih dicoba pakai linear bisa aja lebih bagus atau lebih jelek gitu. Ini tergantung dari modelnya juga gitu. Mhm. betul. Dan apa tergantung juga dari cara kita data preprocessingnya. Semakin datanya semakin bagus dan dari model juga bisa mendukung. Ya, itu mungkin itu aja ya dari kita.
bisa didengerin di Spotify, di musik. Oh, nggak ada nih, nggak ada. Oh, nggak di endorse ya? Aduh. Iya, oke. Terima kasih teman-teman semua yang sudah mendengarkan video kita hari ini gitu ya. Semoga apa yang kita sampaikan bisa diterima dengan baik dan mohon maaf jika ada kendala dalam penyampaian atau mungkin ada sesuatu yang tidak berkenan di hati. Mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Sama-sama. Selamat Iya, malam, dan selamat selamat pagi, malam. selamat siang, selamat malam, dimanapun Selamat kalian sore. berada. Iya, Dan sampai Jumat Oke, bisa di stop. di tuh. pertemuan selanjutnya. Dadah. Jangan lupa Nah, subscribe, jangan lupa like, Nah, jangan lupa lupa di beri like. record. Oh, enggak. gak dong.